Halo, selamat sore saudara channel 17 Mania. Kali ini saya berada di warungnya Makjah ya. Warung Makjah itu warung di RT sebelah, cuman ketika mencari inspirasi, khususnya saya, kalau yang lain belum tahu, sering kesini ya, karena suasananya masih begitu luar biasa, sejuk, damai gitu ya. Ya nanti teman-teman bisa mencoba warung Makjah itu seperti apa. Oh ya teman-teman, channel 17 kali ini kita akan mereview salah satu kerajinan di lingkungan RT 17, dan memang tempat ini saya pilih di lingkungannya warungnya Makjah supaya kita bisa sambil ngopi. Kita akan bincang-bincang dengan saudara Ayub apakah kerajinan yang ada di lingkungan 17 salah satunya, dan nanti harapannya kepada Pak RT apa, itu kita langsung bisa tanya-tanya gitu ya. Ya, oke, ini langsung kita geser ketemu Mas Ayub. Nah, halo Mas Ayub, apa kabar ini? Sehat Mas. Sebenarnya apa sih kegiatan jenengan itu ketika di lingkungan Membuat ini Mas, kerajinan dari bahan sak semen buat wayang. Begitu ya. Contohnya seperti ini. Ini dari sak semen Mas. Dia dilipat-lipat ya kayak kulit. Itu ya. Istimewanya itu. Oke. Kalau dari bahan kertas kan dikayakkan gini nggak bisa. Kalau ini keunggulan dari sak semen kayak gini. Ini alhamdulillah satu Indonesia kok baru pertama kali ini ada bahan yang seperti yang saya buat. Sak semen itu limbah bangunan. Saya manfaatkan. Saya dapat dengan harga murah. Tapi tidak murahan hasilnya. Gitu ya. Contohnya seperti ini kan hampir menyerupai wayang kulit. Itu setengah jadi ya padahal Ini itu ya. setengah jadi ini Masih nanti ada gapit juga ya? masih ada gapit, terus belum diwarna, ini belum lengkap, ini masih polosan. Memiliki bahan dasar yang begitu murah tetapi bisa kita jual dengan tinggi Harga gitu ya. tinggi sekali. Jadi sangat pas sekali dengan kegiatan-kegiatan untuk mungkin bisa dikerjakan ya, untuk pemuda dan lain sebagainya gitu ya Mas Ayub. Insya Allah bisa untuk ke depan, soalnya kan gini, untuk peminat dari bahan yang saya buat ini Ya. ini peminatnya kalangan penatah profesional Mas. Untuk daerah Imogiri kan terkenal pembuat wayang yang handal Ya. daerah Manyaran terutama. Itu pakai sekarang alhamdulillah ini jadi bahan yang tidak bisa disepelekan lagi, soalnya kan pengganti kulit. Soalnya kan kalau untuk ajar natah di sana itu kalau penggunaan kulit, nanti kalau salah tatah kan eman, harganya mahal. Kalau ini kan harganya miring dibanding dengan kulit asli. Mas Ayub, untuk ini sekarang pemasarannya bagaimana ceritanya ini sekarang ini Mas Ayub? Kalau sudah bisa buat dan lain sebagainya, pemasarannya sudah sampai di mana ini? Nah, alhamdulillah kemarin itu dari sekolah seni daerah Jawa Tengah sudah ada tawaran masuk untuk Isi ya? Waduh, luar biasa. Itu jebolan dalam isi Surakarta, ya. terus dari Jogja pun juga ada Mas. Ya alhamdulillah lah, itu perjuangan dari 1 tahun yang lalu. Jadi ini pemasaran udah luar kota ya? Luar kota, bahkan ada yang luar pulau juga. Luar pulau, luar biasa. Kalau strategi pemasaran gimana? Strategi pemasaran kita masuknya ke grup di sosial media Mas. Itu paling banyak. Sekarang zaman kan sudah canggih. Kalau kita nggak gerak di situ ya kita nggak dapat apa-apa juga. Gitu ya? Iya. Ya. Jadi yang menarik sekali itu memang bahan dasar yang begitu murah tetapi penjualannya luar biasa Mas Ayub ya. Untuk pengeliran sendiri Mas Ayub, ini untuk pewarnaan ya wayang ini, apakah perlu warna yang khusus, apa memang sebenarnya itu murah, apa memang bagaimana itu Mas Ayub untuk membuat? Untuk pewarnaannya ini, warna catnya ini warna cat murah Mas. Murah sebenarnya ya? Murah sekali, cat pigmen namanya. Oh gitu ya. Itu pengaplikasiannya ya mudah, itu kayak cat air. Oh ya. Dicampur lem Raja Wali itu, jadi bisa nanti misal ada empat warna yang saya beli, kayak kuning, merah, biru, hitam, itu kan warna baku. Nanti kalau kita mix jadi
ada bisa jadi warna hijau, jadi warna coklat dan lain-lain. Jadi nggak perlu banyak beli warna. Kalau menurut saya berarti ini ceritanya pewarnaan ini tergantung intuisi atau apa namanya insting kita matching ya. Matching itu mencampurkan itu. Iya. Mix warna, di mix gitu ya. Jadi memang benar-benar ini dari bahannya sudah murah. Terus dari pewarnaan yang kayaknya bener-bener luxurious ini ya. Luxurious ini juga murah juga bahannya ternyata ya. Kalau apa hanya seperti ini apa setelah ini ada proses lagi? Ada proses lagi nanti dilapis anti air. Ini wayang Punto Sang Anjoto Satru atau Punto Dewa ini ya. Pak Pandawa nomor 1 ini ya. Terus habis ini ada gepitan, proses penggepitan ini. Gapit nanti Mas. Oh, prosesnya gapit ya. Ini gapit untuk pegangan biar mudah dipegang gitu. Iya. Ini 17 channel bahwa betapa lingkungan kita udah memiliki potensi seperti ini. Kalau boleh tahu, adakah sih dalang yang sudah pesen kayak gini Mas di jenengan gitu? Alhamdulillah banyak Mas. Sudah banyak dalang ya? Alhamdulillah dalang Nganjuk sendiri lokal apa luar kota? Kebanyakan luar kota sama Jawa Tengah. Oh gitu ya. Memang sarangnya di sana ya kalau memang seni wayang itu ya. Kalau boleh disebut namanya ada toh itu? Ada. Boleh. Untuk di wilayah Kediri Mas atau Ki Bambang Balowo itu dulu kan ya juga rekan kerja di pertanian, itu juga salah satu dalang terkenal di Kediri, juga punya nama, kemarin juga pesen. Ini salah satunya Punto Dewa yang di rumah juga dia pesen juga. Oh gitu ya. Ini kaula muda R17 apa menginspirasi, dan yang jelas yang saya tekankan lagi bahan murah, menatanya juga murah, hanya butuh belajar skill dan pemasaran di media sosial yang cepat seperti ini. Nah ini ilmu ngeyel Mas. Ilmunya ngeyel. Iya. Pokoknya iso gak iso kudu iso. Ya. Terus gini Mas Ayub, kalau kita compare ke urusan lingkungan ya, RT, panjenengan kalau seperti ini misalnya apa sih yang bisa jenengan secara pribadi kan sudah ya profit ataupun income kan sudah didapatkan dari ini ya, pemesanan luar Jawa, luar kota atau luar pulau bahkan. Ini ada nggak sih untuk lingkungan itu, bagaimana supaya lingkungan itu bisa istilahnya kecipratan konsep ini, dan akhirnya contoh misalnya kebun 17 itu kan salah satu kas yang bisa dimasukkan ke mana, ke kasnya RT ya, untuk nanti untuk kita pendamping ke depan setiap akhir tahun lah. Ini bisa nggak sih sebenarnya, misalnya bagaimana itu konsepnya, mungkin ada di komunikasi dengan bagaimana itu teorinya? Gini, kalau bahan yang saya buat itu kan tidak harus dibikin wayang. Nanti saya ada pemikiran itu buat souvenir pernikahan seperti kipas dan lain-lain itu bisa Mas. Untuk jadi bahan tas itu juga bisa. Ini masih saya pelajari. Bahkan topeng Solo untuk topeng tari itu juga bisa. Ini masih saya pelajari. Karena memang hampir seperti kulit Mas ya, lihat ini ya. Dan tidak pecah ketika ditekuk ya ini ya. Jadi suatu ketika nanti bisa ya untuk apa namanya, kalau sudah ditemukan formulanya, misalnya ada tas, ada souvenir pernikahan, misalnya IO-nya adalah lingkungan, terus jenengan bisa mengerjakan orang-orang di lingkungan kita, dan akhirnya itu bisa dijual bahkan sampai dari daerah sendiri ataupun ke manca daerah gitu ya. Nanti kalau sudah ada hasil jadi dan rincian biayanya sudah tertata, nanti saya baru bisa ngatur itu, oh ini nanti jadikan ini, untuk jadikan ini ya, insya Allah bisa. Luar biasa. Dan sahabat channel 17, ini yang saya tunggu, semoga kita dengan memberi tempat ya, memberi tempat seorang seniman-seniman yang seperti ini di lingkungan kita, dan akhirnya bisa sumberambah kepada lingkungan dan bisa bekerja di sana, dan akhirnya bisa pemasaran, dan itu seharusnya dicepatkan itu Mas Ayub, supaya potensi kita lebih cepat ini ya. Baik, terima kasih Mas Ayub ya terkait dengan apa namanya vlog kita sore ini, betapa ini nanti akan ke depan saya tunggu supaya bermanfaat untuk lingkungan juga. Secara pribadi sudah masalahnya secara rezeki, dan ini bisa untuk lingkungan seperti itu ya. Oke, terima kasih, saya tutup vlog ini. Sahabat channel 17, betapa ini seni kebudayaan dari nenek moyang kita, yang memang ada pemuda yang luar biasa, yaitu seorang Mas Ayub, dan itu ada di lingkungan 17. Saya berharap seorang Mas Ayub itu bisa segera memperkerjakan
pemuda-pemuda atau bahkan ibu-ibu rumah tangga yang menghasilkan pendapatan di keluarga menambah ya. Jadi seperti itu. Dan nantikan vlog-vlog selanjutnya ya, karena di lingkungan 17 itu banyak yang memiliki usaha-usaha ya di lingkungan 17. Dan tetap ikuti channel kita, jangan sampai ketinggalan. Mas RT pamit, salam rukun gawe santoso.